Apa alasan masyarakat harus tetap memilih Bapak Rustam? Alasannya sederhana. Komitmen yang tetap terjaga, itu alasan. Kemudian yang berikut, aspirasi yang mereka suarakan, saya tidak pernah tidak suarakan. Dengan seluruh kemampuan yang saya miliki, saya akan perjuangkan untuk mereka. Itu yang menjadi keyakinan saya, bahwa masyarakat masih tetap berpihak pada saya. Jadi seluruh kepentingan rakyat, kita harus di depan mereka. Iya. Apapun konsekuensinya. Dan yang paling penting, amanah yang mereka berikan harus kita jalankan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Itu yang paling penting yang harus kita laksanakan, karena pertanggungjawaban kita bukan kepada masyarakat saja, tapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, pemilihan legislatif merupakan pesta demokrasi yang diadakan secara rutin berkala di Indonesia. Pemilihan legislatif 2024 nanti, wakil-wakil rakyat akan dipilih secara langsung oleh rakyat pula. Ini merupakan momentum yang menegangkan, karena dari situlah calon-calon legislatif diuji. Apakah mereka pantas menjadi wakil rakyat? Di episode kali ini sahabat, saya kedatangan salah satu narasumber dari DPRD Kota Ambon. Beliau ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk sahabat. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon. Inilah beliau, saya perkenalkan, Bapak Rustam Latupono. Halo Bapak. Halo. Iya Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pak Rustam, terima kasih sudah menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku, Pak. Ini sebelum obrolan ini berjalan lebih jauh lagi, saya mohon izin dulu ya Pak. Ya. Saya manggilnya ini Bapak Rustam, atau mungkin Bapak Utam, Ya. atau kan mungkin Bapak Hitam Manis Terus Sempigi saja boleh? Bapak utama aja. Bapak Utam aja ya, oke boleh Bapak Utam. Inilah dia sahabat narasumber kita hari ini, narasumber yang menyempatkan hadir untuk membagikan kisah dan cerita menarik beliau, tentu saja di obrolan rakyat Maluku. Baik Pak Utam, Bapak ini merupakan Wakil Ketua DPRD Ya. yang sudah menjabat 3 periode ya Pak? Ya. 3 periode, dan juga sebagai seorang wakil rakyat yang memikul amanah dan beban dari rakyat. Dari periode yang kemarin 2019 sampai sekarang, Pak Utam, gimana perasaannya? Ya, fine-fine aja. Fine-fine aja ya? Karena kita wakil rakyat, semua hal yang berkaitan dengan rakyat, Iya. kita respon, kita perjuangkan, dan kalau semua aspirasi yang diperjuangkan dia berhasil, itu menjadi nilai tambah kepada Nilai tambah. kita. Perasaan kita tenang karena semua aspirasi bisa kita jalankan. Iya. Baik. Jadi sejauh ini masih enjoy aja Bapak? Alhamdulillah enjoy, karena jabatan ini kan amanah. Iya. Ketika jabatan itu amanah, berarti semua langkah perjuangan kita untuk kepentingan rakyat itu Nikmati saja. nikmat saja. Benar. Begitu. Jadi bagi saya, ketika amanah itu kita pegang, kita jalankan, dan kita komitmen kepada rakyat, pasti rakyat akan tetap mendoakan kita Tetap dan setia mendukung kita setiap momen apapun. luar biasa. Nanti saya juga mau cari tahu soal itu ya Bapak ya. Tapi saya kutip dulu sedikit. Ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan aspirasi rakyat. Nah, saya penasaran nih Pak. Dari 2019 sampai sekarang, apa saja yang sudah Pak Utam lakukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Ambon? Apakah yang sudah Bapak rencanakan itu sudah sesuai dengan amanah dan juga aspirasi dari rakyat? Ya, saya kira DPR itu ketika menjaring aspirasi ada waktunya. Ketika kita reses, kita menjaring aspirasi di dapil kita. Semua aspirasi itu kita serap. Semua aspek yang kita dengar dari masyarakat, ada yang infrastruktur, ada pemberdayaan, ada pelayanan publik, kita serap, lalu kita suarakan di DPRD, dan ketika dia masuk dalam APBD sebagai instrumen pembangunan di Kota Ambon, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi saya sebagai wakil rakyat.
Karena memang untuk membangun kota atau mengakomodir kepentingan rakyat, instrumennya ada di APBD. APBD Kota Ambon kan 1,1 triliun. Itu dibagi habis untuk kepentingan masyarakat juga. Posisi masyarakat itu sekitar 148 miliar. Yang namanya belanja modal, itu belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Jadi kalau bicara soal aspirasi, semua hal kita sudah bikin. Mau infrastruktur, mau pemberdayaan masyarakat, kita sudah bikin. Jalan-jalan yang ada di Kota Ambon, yang disuarakan lewat medsos, yang disuarakan lewat surat-surat masuk, maupun ketika kita menjaring aspirasi lewat reses, kita sudah bikin. Tersebar di Kota Ambon. Tapi terkhusus memang pada dapil yang saya wakili, yaitu dapil Ambon 2, meliputi negeri Batu Merah, negeri Hatiwe Kecil, kemudian Kelurahan Pandan Kasturi, dan Desa Galala. Itu semua aspirasi sudah kita tuangkan dalam APBD lewat pokok-pokok pikiran DPRD. Karena instrumennya ada di situ. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini seluruh aspirasi yang saya dengar lewat reses semuanya sudah saya penuhi. Itu yang menjadi pembuktian juga buat jadi 3 periode memang ketika kita komitmen ke masyarakat, terus semua hal kebutuhan masyarakat kita bisa perjuangkan dan dia bisa terpenuhi, itu feedback yang kita dapat ya pasti dukungan masyarakat. Iya, benar. Itu yang selama ini saya yakini, dan memang karena ini amanah, kita harus selalu setia untuk bersama-sama rakyat memperjuangkan aspirasi mereka, apapun itu bentuknya. Jadi karena ini merupakan sebuah amanah, Bapak juga harus tetap setia memperjuangkan bersama rakyat. Amin. Semoga nanti di periode-periode selanjutnya saya mau cari tahu Bapak masih diberikan juga kesempatan untuk melaksanakan amanah dari rakyat. Amin ya Bapak ya. Bapak sebagai seorang public figure, tentu public figure itu akan dihadapkan dengan polemik banyaknya pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan polemik-polemik tersebut ada kalanya menjadi satu batu loncatan. Namun ada pula beberapa polemik yang mungkin menjadi batu kerikil-kerikil kecil penghalang perjalanan Bapak. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Saya kira yang ada namanya hidup, itu pasti ada dinamika kehidupan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya, saya kira karena itu bagian dari proses hidup, harus kita hadapi, harus kita jalani. Dan sepanjang sampai dengan saat ini, saya menikmati aja. Kalau ada yang pro kepada saya, alhamdulillah syukur. Kalau yang tidak pro kepada saya bersyukur. Ada yang sebagai social motivasi, motivasi juga buat memang Bapak kita agak-agak belok-belok tidak sesuai dengan apa yang bikin lagi ya. Itu positif juga. Jadi semua hal itu saya anggap positif. Karena dalam kehidupan ini tidak semuanya pasti baik-baik saja, iya benar. Pasti ada kerikil-kerikil, ada cobaan, rintangan, dan kita hadapi dan kita jalani, dan kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah makna hidup. Iya benar. Ya namanya kehidupannya Bapak ya pasti tidak baik-baik saja, dan walaupun apapun itu harus tetap nikmati, tunjukkan saja dengan kerja nyata ya Bapak ya. Sebagai politisi itu fitnah-fitnah di mana-mana itu harus biasa. Dan kita nikmati aja. Biasalah Pak. Sedikit-sedikit kan kayak gitu juga nggak apa-apa, itu juga semakin nikmati. Iya. Hidup ini harus dinikmati. Mau senang mau tidak senang harus dinikmati, dan harus sering-sering bersyukur. Dan prinsip saya tidak pernah melihat ke atas, saya selalu melihat ke bawah. Alhamdulillah dengan kita sering melihat ke bawah, kita pandai bersyukur kepada Tuhan. Itu aja sih. Bapak sebagai seorang wakil rakyat, Pak Rustad menganggap bahwa poin-poin apa yang harus dimiliki seseorang sebagai wakil rakyat? Yang pertama komunikatif. Poin yang harus kita berkomunikasi dengan siapa aja. Mau dia yang suka ke kita, tidak suka ke kita, nggak ada masalah. Harus tetap berkomunikasi. Yang berikut komitmen. Ketika kita komitmen kepada rakyat, rakyat juga akan komitmen kepada kita. Kemudian yang tadi saya sampaikan komitmen, jangan lain di bibir dan di hati. Gimana tuh Pak maksudnya? Jadi hatinya lain, bibirnya lain. Misalnya janji iya modal pelaksanaan tidak. Ya. Itu. Kemudian memang performance, akhlak itu yang selalu dinilai oleh masyarakat. Apalagi kita sebagai public figure,
kita harus menunjukkan Harus tetap low profile ya Pak? kepada siapa saja. Di rumah saya itu dari saya belum bangun tidur sampai saya tidur, Tamu tamu datang terus? datang terus. Siap terima tamu terus Saya juga? terima kan, kita wakil rakyat. Iya, benar. Itu. Jadi itu yang menjadi pegangan saya sampai dengan saat ini. Karena ketika kita berkomunikasi dengan siapa saja, low profile dengan siapa saja, itu nilai plus kepada mereka untuk Tetap mendukung dan kan dia punya keluarga, ada teman, ada pesan-pesan positif yang mereka sampaikan ke lain, itu kan menambah poin energi juga ya. positif. Semangat Bapak juga nih, kayaknya saya masih bisa lagi luar biasa. Pak, apakah poin-poin yang tadi Bapak sebutkan sudah ada pada diri Firestorm? Saya kira dengan terpilih 3 periode berarti minimal poin-poin itu sudah Oke. Menurut saya Bapak, biarkan masyarakat saja yang menjawabnya. Tapi dengan 3 periode itu juga menjadi satu bukti, satu ukuran bahwa masyarakat masih respon positif kita. Aduh, luar biasa. Saya yakin poin-poin itu sudah ada pada Bapak. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Bapak, ada satu berita dari salah satu media massa yang saya baca. Berita itu di situ Bapak mengatakan bahwa pada tahun 2023 ini pemerintah Kota Ambon akan menaikkan tarif retribusi sampah rumah tangga dari yang tadinya Rp6.000 menjadi Rp17.500. Kenapa demikian Pak? Bukankah kalau biasanya kalau kenaikan gitu kan masyarakat justru makin ngeluh nih Pak? Kenapa? Saya kira begini, filosofinya retribusi itu ketika pemerintah menyediakan fasilitas, masyarakat membayar. Saya contoh retribusi parkir, itu kan menyiapkan ruas jalan baru kita membayar retribusi. Sampah ini, problem sampah di Kota Ambon itu akibat armada yang tidak memadai. Kekurangan armada dan volume sampah itu dia tidak seimbang. Problem yang paling mendasar itu ada di armada. Ketika bicara armada berarti konsumsinya anggaran. Bayangkan Rp6.000 itu termurah di seluruh Indonesia Kota Ambon. Belum ada revisi dari sejak tahun 2011. Bayangkan kalau berhitung sederhana saja, tiap hari sampah diangkut. Kalau kita Rp1.000 aja, kalau 30 hari sudah 30.000. Kita nggak mau tiap hari 1.000. Kita mau setengah dari itu. Dan ini bukan saya yang mau. Semua teman-teman pada saat pembahasan anggaran, kita melihat berbagai aspek pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Kan biasanya kalau di perumahan-perumahan, di pemukiman, biasa kalau ada yang angkut sampah tuh orang kan kasih 5.000, 10.000. Coba kalau 30 hari berapa rupiah yang mereka keluarkan? Jadi saya kira ini masih rasional dan 17.500 itu angka yang saya kira tidak memberatkan karena ini 1 bulan. Nah, dengan masyarakat membantu pemerintah membayar retribusi, uang itu kita pakai untuk menambah armada sampah. Truk sampah. Dengan demikian kebutuhan masyarakat untuk sampah bisa teratasi. Karena daerah Kota Ambon ini kota jasa yang sumber pendapatannya hanya dari pajak dan retribusi daerah. Tidak ada sumber daya alam di Kota Ambon. Jadi semua dari sektor jasa, maka dana APBD Kota Ambon masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Bayangkan dari 1,1 kita ditransfer 897 miliar. Itu angka yang cukup bombastis. Jadi PAD kita rancang hanya 221. 221 miliar itu dari pajak dan retribusi. Jadi kita sebelum menetapkan itu kajiannya sudah cukup paripurna dari semua aspek. Dan kalau itu kita minta dukungan masyarakat agar problem sampah yang dari waktu ke waktu ini bisa ditangani dengan baik. Iya Pak, sampah di mana-mana juga banyak ya Bapak ya. Dan keluhan, saya juga pernah baca salah satu media bahwa keluhan dari tukang-tukang yang angkut sampah ini loh Pak, karena bayarannya sedikit. Berarti mungkin ini juga bisa menjadi solusi untuk mereka ya Pak? Iya, ini Pak Wali Kota kemarin kita berdiskusi soal masalah tersebut. Jadi mungkin ke depan penanganan sampah dan tarif retribusi ini di take over oleh desa kelurahan. Yang selama ini kan disentralisasi oleh dinas lingkungan hidup dan persampahan kan. Kita melihat dia kurang efektif. Ketika di take over langsung oleh pemerintah desa, negeri maupun kelurahan, dia efektif karena dia tahu lingkungannya itu kayak gimana, problem sampahnya di mana, mereka tahu itu. Dan mudah-mudahan dengan
kebijakan yang baru ini, problem sampah mungkin bisa teratasi. Amin. Jadi memang apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil rakyat pasti sudah mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Tidak mungkin lah masa kita memberatkan masyarakat. Ya, Bapak. Dan juga Bapak, saya harap semoga dari aspek-aspek itu, aspek kepentingan masyarakat ada di nomor 1 ya Pak. Amin. Selalu. Ya. Baik, Bapak, sesuai dengan tema kita hari ini mengenai kesiapan Bapak dalam menghadapi pemilihan legislatif di 2024 nanti. Ini kan merupakan satu tema yang menarik, Pak. Ya. Namun saya dengar-dengar ada belasan nama yang masuk dan digadang-gadangkan mereka akan bertarung nanti sebagai bakal calon wakil wali kota. Dan di situ nama Bapak ada. Ini saya penasaran Bapak, karena pertanyaan saya sebenarnya apa yang ingin Bapak pilih? Apakah nanti di 2024 Bapak akan kembali lagi mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif, ataukah justru sebagai bakal calon wakil wali kota nih? Saya kira saya kan kader partai. Gitu. Kader partai itu pasti dia tunduk dan patuh ketika partai memutuskan. Saat ini partai memutuskan untuk kita yang incumbent dia di penugasannya untuk kembali memperebutkan kursi itu. Jadi karena penugasan itu untuk pileg, ya tidak ada pilihan lain. Saya harus mengikuti arahan dari partai. Jadi saat ini kita fokus di pemilihan legislatif di 2024. Dengan selesainya pileg nanti baru kita berhitung lagi Gitu. apakah partai menugaskan untuk ikut dalam kontestasi pilkada atau tidak. Dan saya kira setelah pileg pasti dari kontestasi atau calon kandidat-kandidat yang muncul di permukaan pasti kita survei. Dan kalau survei kan dia terukur. Jadi saya kira untuk saat ini kita masih berproses di pileg aja dulu. Pileg tingkat kota? Tingkat kota. Tingkat kota ya, tapi pasti ada kemungkinan dong Bapak kan, kalau Bapak nanti akan mencalonkan diri sebagai bakal calon. Mengalir aja. Kita tunggu saja Bapak nanti kejutannya seperti apa. Karena politik ini kan dia statis. Iya, dia dinamis Bapak kan. Aduh, luar biasa. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ya, mengalir aja lah. Iya. Potong terkait dengan pemilihan legislatif nanti, tadi juga Bapak sudah sempat sampaikan bahwa nanti Bapak akan fokus dulu untuk pileg di 2024. Kesiapannya sejauh ini sudah sejauh mana Pak? Saya kira saya tidak banyak persiapan lah. Karena tiap hari kita bekerja untuk rakyat. Iya. Mau di kantor, mau di rumah, mau di jalan, selalu kita menyapa dan hal-hal yang prinsipil kita sudah perjuangkan. Dan bagi saya itu sebuah kesiapan. Jadi kalau bicara pileg punya kesiapan, saya sudah bersiap dari 2019. Karena tiap hari kita bekerja. Begitu, tidak tunggu caleg lalu kita turun ke masyarakat begini. Nah, Bapak itu harus dikutip deh, karena banyak ya calon-calon yang tunggu caleg dulu baru turun di masyarakat gitu ya Bapak. Ya, saya kira saya kerja pasti 5 tahun, itu aja menjadi referensi masyarakat. Kita layak dipilih atau enggak, itu aja. 3 periode loh Pak, jangan lupa. 3 periode itu tidak gampang ya Pak. Tidak gampang, sangat tidak gampang, karena itu yang saya bilang amanah. Amanah itu sungguh berat, karena pertanggungjawabannya bukan kepada masyarakat, kita juga bertanggung jawab kepada Allah. Iya, benar. Bapak, jika nanti di 2024, Bapak masih diberikan kesempatan lagi untuk kembali mewakili rakyat sebagai wakil rakyat lagi, apa hal prioritas pertama yang akan Bapak lakukan? Saya sih dari dulu saya tidak punya prioritas yang harus ini harus enggak. Saya fleksibel dengan kepentingan masyarakat yang urgent di masyarakat. Ketika ada yang lapor soal bersih, kita turun ke sana. Ada yang lapor jalan rusak, tidak ada saluran, tidak ada talut, kita turun, kita lihat. Dan itu menjadi prioritas untuk membahas APBD, ya kita prioritaskan itu. Tapi kalau mau prioritas harus bikin ini, enggak, saya tidak pernah berprioritas seperti itu. Saya prioritas ketika kepentingan masyarakat disuarakan saat itu, ya itu menjadi prioritas. Nah itu. Nah, contoh hari ini saya baru dari Lorong Putri. Kita melihat jalan rusak yang dipublikasi lewat grup-grup WhatsApp. Nah, ini kan bagian dari respon publik ya. Kita harus turun lihat. Dan kebetulan tadi dengan dinas teknis kita sudah lihat dan insya Allah akan diperbaiki dalam waktu dekat. Karena anggarannya memang tersedia tapi terbatas. Ya, karena ini skala prioritas yang itu, bayangkan akses untuk anak ke sekolah aja itu harus mereka jalan putar karena jalannya udah parah banget. Gitu ya. Nah, dengan demikian ini jadi yang saya bilang, saya tidak bilang harus bikin, enggak. Ketika masyarakat muncul prioritas, itu yang harus kita prioritaskan.
Jadi memang harus cepat tanggap. Ya, itu yang paling penting. Jadi pasti kepercayaan masyarakat ke kita pasti ada. Ya. Karena bukti bukan janji. Karena bukti bukan janji, sahabat. Aduh, luar biasa. Bapak Utam, tadi juga sempat saya singgung bahwa Bapak ini sudah 3 periode. Ya. Namun kan kita tahu bahwa politik ini dinamis, Bapak berubah tiap saat. Pertanyaan saya, seberapa yakinkah Bapak bahwa masa pendukung Bapak itu masih ada di tengah masyarakat, dan seberapa yakin Bapak Utam bahwa nanti di 2024 Bapak bisa melanjutkan lagi karir Bapak dan melanjutkan lagi amanah dari rakyat-rakyat? Dari awal saya bilang komunikasi. Kita harus tetap berkomunikasi kepada pendukung kita. Dengan merespon seluruh kepentingan mereka, itu menjadi modal. Jadi kalau yakin tidak yakin, saya yakin. Karena semua kepentingan yang mereka suarakan, saya perjuangkan. Dan itu bisa dilaksanakan. Saya yakin. Tapi kita berikhtiar. Allah yang menentukan. Tuhan yang Maha Esa yang menentukan itu. Saya selalu berprinsip seperti itu. Ketika saya tidak terpilih, itu berarti Tuhan tidak pakai saya untuk kepentingan masyarakat. Berarti ada jalan lain yang Tuhan siapkan. Ya, jadi itu. Saya tidak pernah berambisi harus jadi. Ya, semua hal ini pasti ada campur tangan Tuhan. Jadi yang paling penting, kita ikhlas bekerja, kita menerima semua masukan, kritikan, aspirasi yang masyarakat sampaikan, itu yang kita lakukan. Dan kalau bicara soal yakin, pasti yakin. Yakin ya, harus yakin ya, sahabat ya. Mudah-mudahan nanti Bapak masih diberikan kesempatan lagi ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Bapak, tidak terasa perbincangan kita ini sudah di penghujung saja. Cepet banget ya Bapak ya. Saya untuk satu pertanyaan untuk penutup obrolan kita ini, Bapak. Apa alasan masyarakat harus tetap memilih Bapak Rustam? Alasannya sederhana. Komitmen yang tetap terjaga, itu alasan. Kemudian yang berikut, aspirasi yang mereka suarakan, saya tidak pernah tidak suarakan. Dengan seluruh kemampuan yang saya miliki, saya akan perjuangkan untuk mereka. Itu yang menjadi keyakinan saya, bahwa masyarakat masih tetap berpihak pada saya. Luar biasa. Satu kata dong Bapak untuk wakil rakyat. Wakil rakyat ini mewakili rakyat. Jadi seluruh kepentingan rakyat, kita harus di depan mereka. Apapun konsekuensinya. Dan yang paling penting, amanah yang mereka berikan harus kita jalankan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Itu yang paling penting yang harus kita laksanakan. Karena pertanggungjawaban kita bukan kepada masyarakat saja, tapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang selalu saya pegang dalam seluruh langkah perjuangan saya di politik. Luar biasa, jadi wakil rakyat ini mewakili rakyat. Luar biasa Bapak Utam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Tidak terasa sudah berakhir saja. Terima kasih. Terima kasih. Rakyat Maluku sudah mengundang saya. Ini media ini luar biasa. Semua hal bisa kita sampaikan ke publik lewat media-media seperti ini. Mudah-mudahan saya diundang untuk topik-topik yang lain lah. Kita tunggu ya nanti kesempatan lain, semoga masih diberikan. Bapak, saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Makin sukses, makin jaya, dan tentunya saya doakan yang paling penting semoga Bapak masih diberikan amanah dan kesempatan lagi untuk masyarakat, untuk memilih sosok yang memang amanah dan juga ya sudah terbukti lah 3 periode. Ya, begitu ya Bapak ya. Amin. Baiklah sahabat, itulah dia perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Bapak Rustam Latupono. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Utam, amato.